Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Van Zaini, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama. Pada produk kali ini saya akan membahas tentang sejarah dakwah, yaitu perbedaan signifikan antara sejarah dakwah di dunia Arab dan di dunia Barat. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah dalam bahasa Arab yaitu syajaroh atau pohon. Tarkhiyahnya atau dalam arti penanggalan kejadian berdasarkan urutan tanggal dan waktu. Orang Inggris menyebutnya history yang berasal dari bahasa Yunani historia. Historia berarti ilmu untuk semua macam, ilmu pengetahuan tentang gejala alam, baik yang disusun secara kronologis maupun yang tidak kronologis. Sedangkan dakwah merupakan seruan, panggilan, dan ajakan. Dakwah Islam dapat dipahami sebagai seruan, panggilan, dan ajakan kepada Islam. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Sejarah dakwah di dunia telah diyakini sebagai sejarawan bahwa manusia pertama bertempat di negeri Arab. Bahkan dikatakan bahwa Ibu Hawa, moyang manusia setelah Adam, dikuburkannya di Jabal Arafah, Arab. Ini artinya bahwa dunia Arab pada umumnya sebagai cikal bakal negara Arab sudah dikenal dahulu oleh banyak umat manusia. Lebih lanjut, berbicara tentang sejarah Arab juga tidak bisa lepas dari berbicara sejarah perkembangan agama Islam dengan khalifahannya. Secara politis, pusat kekhalifahan pertama kalinya di Madinah masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya berpindah ke Kufah di masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib seterusnya ke Damaskus, masa dinasti Umayyah ke Baghdad, masa Abbasiyah ke Istanbul, masa Turki Utsmani, sampai sistem kekhalifahan tersebut mengalami kemunduran. Dan pada perguliran wilayah-wilayah Islam menjadi negara-negara tersendiri dan memiliki batas-batas wilayah tersendiri. Perkembangan Islam di dunia Barat. Para pakar perbedaan pendapat mengenai kapan dan siapa sebenarnya orang Barat yang pertama kali mempelajari Islam. Ada yang mengatakan bahwa orang Barat memulai mempelajari Islam ketika terjadi Perang Mu'tah 8 Hijriah. Kemudian Perang Ta'bud pada tahun 9 Hijriah. Saat terjadi kontak pertama kali antara orang-orang Romawi dengan orang-orang Muslim, sementara pakar lain berpendapat bahwa hal itu terjadi ketika pecah perang antara kaum Muslimin dan Nasrani di Andalus atau Spanyol, terutama setelah Raja Alphonsus IV menguasai Toledo pada tahun 488 Hijriah atau 1085 Masehi. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu terjadi ketika orang-orang Barat merasa terdesak oleh ekspansi Islam, terutama setelah jatuhnya Istanbul pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi ke tangan kaum muslimin. Orang-orang Barat merasa perlu membendung ekspansi ini sekaligus untuk mempertahankan ekstensi kaum Nasrani. Sementara itu, ada pula para pakar berpendapat lain. Perlu diketahui bahwa orang-orang seperti Jobert de Orlik pernah tinggal di Andalus mempelajari Islam. Sepulang dari Andalus yang waktu itu masih dikuasai Islam, mereka menyebarkan ilmu ke daratan Eropa. Demikian perbedaan signifikan antara dunia Arab dan dunia Barat.
Dunia Islam menurut beberapa pendapat terbagi ke dalam beberapa bagian tergantung dari sudut mana kita melihatnya, dan di dunia Barat tergantung filsuf di kedua belahan tersebut sama menempuh jalan falsafah dengan tetap berdasarkan pada sendi-sendi metafisis. Hal ini mungkin karena filsuf tersebut berdiri sejalan dengan agama, di mana agama tidak bisa terlepas dari hal-hal yang menyangkut metafisis atau yang berhubungan dengan yang gaib. Dalam hal ini menyangkut hubungan dengan ketuhanan. Terima kasih untuk para pendengar yang mendengarkan sampai selesai. Semoga dapat ilmu yang berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.